Golagung TV, saya ada di Kuburaya, Kalimantan Barat. Sahabat Golagung TV, saya sekarang berada di Sungai Kakap, ya Sungai Kakap, Kuburaya. Nih kita mau ke kelenteng di tengah laut. Tapi ini ada juga nih kelentengnya, Tridharma Hyang Kakap. Jadi ini wilayah Sungai Muara, ya Muara Sungai Kakap. Nanti kita ke sana ya. Sekarang ngopi dulu di WKE 4. Tuh lihat, kedai kopinya. Sahabat Golagung TV nih, saya ada di kedai kopi E4 nih, karena pemiliknya itu udah dari nenek moyangnya. Kopi apa? Kopi susu ya? Iya boleh bu. Dapat gula deh. Kopi bubuk ya. Ini kopi dari mana nih? Kopi dari Pontianak. Udah kasih. Oh iya ya. Oh omol nih kopinya nih. Ya udah kopi pahit nggak pakai gula ya. Ini kita pakai kopi susu. Enak ya? Cobain pakai susu enak ya? Jadi kopi bubuk dicampur susu. Segelas berapa nih harganya? 6.000. 6.000 harganya. Oke. Kopi susu Sungai Kakap, kedai E4. Jadi kalau misalnya ke Sungai Kakap, mampir di kedai E4. Di sebelahnya ada kelenteng. Jangan lupa kue bolu kukus. Nah, iya kue bolu kukus satu. Ya. Rasanya gimana? Oh iya, ngomongin. Saya ingat kopi-kopi di Malaysia nih, Malaysia di sepanjang Malaysia lah, kayak teh tarik gitu ya. Ini kopi susu. Sahabat Golagung TV, di belakang saya dulu namanya Kelenteng Kutub Utara. Sekarang dengan nama baru Tridharma Hyang Kakap. Yuk. Halo. Ini kita ada di mana nih sekarang nih? Iya, kita sekarang lagi ada di Desa Sungai Kakap, tepatnya di Kecamatan Sungai Kakap. Nah, di sini adalah kalau dulu nih sentral dari misalkan dari apa ya, menu-menu seafood asal ikan-ikan semua yang ada di Pontianak itu salah satunya berasal dari sini. Oh, disebut Sungai Kakap tuh karena memang banyak ikan kakap. Ya, dulu komoditas utamanya itu ikan-ikannya tuh banyak ikan kakap yang berasal dari sini. Makanya di sini sekarang kalau turis dari Jawa misalnya sampai ke Pontianak, untuk sampai ke sini naik apa? untuk naik ke sini tuh Selain Grab ya, tentu mudah kalau naik Grab taksi kan. iya. Bisa juga sebenarnya sekarang ada pilihan lebih mudah untuk backpacker misalkan cuma pengen pakai motor juga bisa. Ada penyewaan juga sekarang pakai motor, mau sewa mobil. Jadi itu murah banget kalau sewa motornya di sini. Ada sekitar 50 sampai 70 ribu aja tergantung jenis motornya. Satu hari? Satu hari. Oh, jadi bebas tuh dipakai ya? Bebas pakai mau kemana aja. Jadi parkir di satu tempat di sini di kedai. Ya. Lalu kita kemana setelah dari sini? Dari sini pilihannya tuh udah banyak banget. Yang pertama kita bisa ke tadi ada. Tadi ya itu kelenteng ya? Ya kelenteng satu. Nanti dulu kelenteng apa tadi? Kutub Utara ya? Kutub Utara. Terus? Nah, habis itu dari sini juga kalau kita mau lihat sensasi baru dari kelenteng, biasanya kan kelentengnya ada di daratan di sana. Nah, di Sungai Kakap ini ada suatu hal yang spesial bang. Itu kelentengnya itu ada di tengah laut. Oh, jadi sahabat Golagung TV nih ya, ada kelenteng yang biasanya di darat, sekarang ada di laut, di tengah laut. Kenapa? Karena ya
banyak sekali kan asal dari nelayan itu, misalkan mereka ada yang bawa kapal besar, ada yang bawa kapal kecil. Yang kapal besar kan mereka nggak bisa merapat. Khusus untuk kapal yang besar, mereka difasilitasi dengan adanya pekong yang ada di tengah laut. Jadi pekong di tengah laut itu sebetulnya menyambut para nelayan yang kapal-kapalnya tidak bisa merapat di sini karena kapalnya besar. Ya, dan bukan kapalnya bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Oh, dari luar juga ya? Dari Tiongkok luar. ya? Iya. Oke, sekarang kita nih naik boat. Ya, mau ke sana kita pakai speedboat ini. Sahabat Golagung TV, ini kita sekarang sudah berada di motorboat yang biasa dipakai oleh Pak Bupati sidak ke daerah-daerah. Ini Golagung TV difasilitasi. Ini Bang Sofyan, ini Bang Adi. Nah, kita mulai menyusuri Sungai Kapuas. Mau kemana nih Bang Adi? Kita mau wisata sejarah sekaligus wisata religi. Kita akan mengunjungi makam Haji Ismail Mundu plus Masjid Batu yang ada di Kecamatan Teluk Pakadai. Oke, kita susuri Sungai Kapuas dan makan siangnya tentu ikan kakap dong. Kepala ikan kakap masih fresh. Sampai di daerah Sungai Pulau di Desa Teluk Pakadai 1, Kecamatan Teluk Pakadai. Di sini kita mau makan dulu ya. Makan dulu, nanti baru kita ke Masjid Batu sama ke makam Ismail. Makan udang warna merah. Ramai ya? Sahabat Golagung TV di Kalimantan, terutama di transportasi sungai, menurut Bang Adi, jika berpapasan, terutama motorboat dengan perahu-perahu kecil, sampan adabnya harus pelan, karena itu berbahaya, menimbulkan riak atau gelombang yang bisa membuat sampan-sampan kecil itu terbalik. Nah, ini yang disebut toleransi. Oke, halo, assalamualaikum. Jadi sungai mengajarkan kearifan ya. Jadi sungai-sungai di Kalimantan ini secara tidak langsung mengajarkan kita untuk berperilaku baik. Jadi kalau kita sembarangan bisa menyebabkan orang kecelakaan. Sama juga dengan di darat. Kalau kita sembarangan naik motor, mobil bisa menyebabkan orang celaka. Itulah kehebatan sungai di Kalimantan. Nih Teluk Pakadai nih. Ini di sungai apa nih? Pasai Sungai Gora, Teluk Pakadai nih. Penghasil walet. Waduh, luar biasa ya.
siap. Ini asik lah. Nggak ada di Jawa ya. Oke, kita makan siang dulu di sini ya. Sahabat Gulagung TV, ikuti terus traveling di Kalimantan Barat bersama komunitas Kubu Raya. Wah, mengasihkan ini traveling menyusuri sungai Kakap ya. Coba cerita. Ini Teluk Pakedai ya. Coba cerita tadi. Apa saja yang kita temui di dalam perjalanan? Ya, selama perjalanan tadi kalau kiri kanannya kita bisa lihat itu adalah ekosistem mangrove. Kalau rata-rata hanya di Teluk Pakedai, tadi kita lihat ada pohonnya nipah, Ya. sagu, sama jenis mangrove yang lainnya. Nah, nanti mudah-mudahan sore pada saat kita pulang, kalau lewat sana lagi, kita semoga ya kita bisa nemuin komunitas-komunitas kayak model seekor panjang, terus Binatang tuh. binatang. Wih. Biasanya mereka cari makannya di tepi sungai. Mudah-mudahan nanti kita dapat. Nah, tadi tuh saya lihat perahu ya berpapasan, Ya. terus mengerem. Dia betul. Coba ceritakan. Iya, jadi di sini kayak bisa dibilang kearifan lokal di sini bahwa adab ketika kita bertransportasi di air, terutama untuk kendaraan-kendaraan seperti speedboat yang bisa menghasilkan ombak besar. Jadi mereka itu adabnya adalah ketika melewati atau berpapasan dengan kapal yang jauh lebih kecil seperti kapal nelayan, kapal orang-orang yang sewa buat mancing, itu biasanya mereka harus memperlambat kecepatannya dengan asumsi adalah supaya kapal-kapal kecil itu tidak oleng, bahkan tergolong sangat berbahaya sekali buat kapal-kapal kecil gitu. Jadi Jadi mengancam. itu sudah jadi bagian hidup ya. Iya, Nah, adabnya. di sini. adabnya. Nah, itulah pelajaran dari sungai di Kalimantan. Sekarang kita makan dulu. Ya, kita makan dulu. Makannya ikan kakap dong ya, karena ini sungai kakap. Sama udang. Sama udang merah. Yuk. Bu, apa kabar? Ini arah ke darat, ini arah ke muara tadi. Itu ke Muara, ini ke darat. Ini Teluk Pakedai. Pasar Sungai Gora. Pasar Sungai Gora, Teluk Pakedai. Kubu Raya Kalimantan Barat. Nah, sahabat Gulagung TV, sekarang saya ada di Teluk Pakedai. Tadi dari Sungai Kakap menuju Teluk Pakedai memakai bot itu 1,5 jam. Nih, Bang Adi sini. Kalau misalnya ke Kubu Raya, memang paling asik adalah wisata sungainya. Kita menyusuri sungai. Jadi kalau ada sebuah keluarga ingin menyusuri sungai, seperti yang saya lakukan tadi bersama Rudi dan teman-teman dari Kubu Raya, dari Genpi ya, dari Genpi, itu bisa menyewa bot sekitar Rp800.000 sampai 1 juta Per hari. ya per hari itu ya. Jadi itu bisa memuat berapa orang? Kalau dengan yang tarif segitu itu kapasitas speed yang 40, yang mesin 40, Mesin itu 40. bisa muat sampai dengan 6 orang. 6 orang. Nah, di sini ada penginapan juga di Teluk Pakedai. Nah, persoalannya ketika sampai di Teluk Pakedai ada apa? Coba ceritakan. Dan kapan waktu yang tepat? Nah, yang paling asik itu kalau mau ke Teluk Pakedai, itu lebih asiknya momen yang paling pas adalah ketika ada upacara adat robo-robo. Robo. Bulan apa itu? Robo-robo itu dilaksanakan setiap minggu ketiga di bulan Safar. Oke, kalau bulan Masehinya apa tuh sebutnya? Bulan Masehinya dia berubah-ubah. Setiap Berubah-ubah? tahunnya berubah. Oh. Biasanya ada kemajuan sekitar 14 hari. Ya, pada Safar setiap itu tahunnya. sebelum apa? Rajab, saya lupa. Ya, setelah Rajab. Setelah Rajab kan? Ya. Sebelum. Oke, jadi setelah Rajab Safar. Oke, Ya, kenapa? Robo-robo itu ada apa? Ya, jadi karena di Kecamatan Teluk Pakedai ini mayoritas adalah etnis Bugis. Bugis, oke. Ya, jadi mereka punya upacara adat yang namanya robo-robo. Robo-robo itu seperti ucapan rasa syukur aja sih sebenarnya. Oh, sedekah bumi lah istilahnya ya. Kalau mungkin di suku Jawa teman-teman Larung. kenal larung, Oke. sedekah bumi dan lain sebagainya. Ini ke sungai. Ya, di sini larungnya di sungai dan mereka rata-rata maksudnya semuanya itu berkumpul pada satu titik di mana mereka melakukan upacara adat itu ada di muara tempat tadi kita lewat. Oh, di Muara. Ya. Jadi pakai sampan datang. Semuanya sampan, kita ngumpul semua di Ya. tengah-tengah, makan bareng di Wah, situ. asik ya. Iya, asik Makannya di banget. perahu ya. Makannya di perahu. Wih, ada. Masing-masing semuanya bawa bekal. Ya. Bawa bekal. Terus ada juga misalkan yang tidak punya perahu, mereka bisa kayak model makannya di tepi jalan. Makan Wah. sampahan di tepi jalan itu Luar mereka biasa rame-rame ya. Komunitasnya. Terus setelah itu ada apa lagi di sini? Nah, setelah itu Turis kalau udah- attraction-nya tuh. Iya, kalau sudah sampai di sini tadi selain di atraksi air sama kita melihat upacara adatnya itu, di sini juga ada
wisata religi sekaligus wisata sejarah. Wisata religi dan sejarah. Apa itu makam? Namanya Makam Haji Ismail Mundu dan Masjid Batu. Oh, Masjid Batu dan makam Haji Ismail Mundu. Siapa Haji Ismail Mundu? Haji Ismail Mundu itu merupakan salah satu tokoh penyebar syariat Islam terkemuka juga di sini di Kalimantan. Dan beliau juga salah satu tokoh dari Kerajaan Kertamulia yang daerah kekuasaannya dan pamornya juga bukan hanya dikenal di Kalimantan Barat, melainkan juga dikenal juga di Malaysia hingga Brunei Darussalam. Oke, jadi sekali lagi kalau kita ke Kalimantan Barat atau Kalimantan memang harus bertualang dan menikmati wisata air, wisata sungainya. Nih wisata Teluk Pakedai itu dari Muara Kakap tadi ya, sampai ke sini dengan daya tariknya robo-robo tiap bulan Safar. Sebetulnya Teluk Pakedai ini cukup luar biasa, lihat anak-anak. Nah memang ini harus diredress, ini harus pedestriannya ya, harus kita buat memang direkayasa di kesana. Nah, sungai sebagai muka. Ini rasanya jadi memang Bupati Kuburaya memang harus mau ada satu target. Teluk Pakedai itu memang daya tariknya adalah robo-robo ya, wisata sungai dan robo-robo tadi, plus makam guru Haji Ismail Mundu dan Masjid Batu. Nah, dan Masjid Batu. Tuh lihat anak-anak, bayangkan ya kalau di sini bisa bersandar, lalu kafe-kafe ya. Memang harus di redress, ditingkatkan kualitasnya. Tadi Kuburaya itu kan begini, menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia. Saya ingat Pak Muda Mahendrawan itu bilang begini tuh filosofinya adalah menanjak itu meningkatkan kualitas. Jadi meningkatkan kualitas, semuanya harus ditingkatkan Dari semua sisi ya. dari semua sisi. Jadi Dinas Pariwisata Kabupaten Kuburaya ini PR besar. Dan saya yakin orang-orang dari Jawa akan datang ke sini karena mereka mencari wisata sungai yang nyaman, menyenangkan. Juga harus ada penginapan tentu ya. Katanya sudah ada ya. Penginapan udah. Nunggu apa lagi? Datanglah ke Teluk Pakedai. Oke, kita ke makam Haji Ismail Mundu dan Masjid Batu. Yuk.